Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bengkulu, Mutiara Kabul TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, kita akan menjawab tentunya Pak Ustadz pertanyaan dari Ibu siapa tadi namanya Bu? Ibu Yuni, dengan doa apa agar doa-doa kita itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Baik. Yang pertama, bahwa doa itu kan memang ada yang dikabulkan di dunia. Yang kedua, ada yang diganti, ada yang nanti dikabulkan di akhirat. Oleh karena boleh jadi yang kita doakan, yang kita dapatkan, nggak dijawab di dunia itu, nanti dikasih di akhirat. Atau diganti dengan yang lain, kita dihindarkan dari bala, dimudahkan urusan keluarga. Padahal kita mintanya kan yang lain, tapi diganti Allah dengan yang lain juga. Kita mintanya, ya Allah berikan aku rezeki yang berlimpah. Ternyata rezeki kita nggak berlimpah, cuma urusan mudah. Ya. Orang ngantri kita nggak ngantri, ya kan? Ketika orang lama kita sebentar, nah itu berlimpah juga. Makanya doa itu begitu, sehingga sekalipun Allah sudah katakan wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, ya kan? Bahkan Allah katakan orang yang nggak mau berdoa itu orang yang sombong, ya. Allah pasti menjawab doa kita. Nah, meskipun implementasinya ada yang langsung dibayar cash, ada yang diganti, ada yang ditunda. Jadi nggak ada yang nggak dijawab doa kita itu. Maka disitulah kenapa kita mesti berbaik sangka ke Allah itu. Ya, kalau di dunia ini kan yang dikasih ini kan berbatas, timingnya juga terbatas. Kadang nggak bersisa dan berbekas. Kalau di akhirat kan lama. Bahkan ketika nanti di akhirat di saat yang orang sangat shock dengan kondisi di padang mahsyar, sangat crowded, sangat sulit. Ya, ternyata kelapangan, ketenangan diberikan di situ. Orang kacau, orang pekal, kita santai. Kan nggak tahu. Kita beda sendiri. Nah, oh boleh saja kita sekarang sulit nih, dibuat kayaknya susah. Padahal kita udah berjuang dalam taat, kita berjuang tetap sholat sekalipun kondisi kita tidak lapang. Tapi terus saja orang yang kita lihat dia nggak ibadah tapi berlimpah. Betul. Dia orangnya berjudi tapi happy. Ya dunia ini seberapa lama? Ya kan? Biarlah kita kelihatan susah ya di dunia. Tapi itu buat iri hati Pak Ustadz. Ya jangan iri. Itu masalahnya. Iya, buat iri, kalau kita berbaik sangka kita nggak akan iri. Iya, buat iri dalam artian begini Pak Ustadz. Kita udah rajin sholat, tapi rezeki kita masih terbatas. Tapi yang tidak rajin sholat, yang melakukan kejahatan itu luar biasa rezeki diberikan. Nah itu seperti apa itu Pak Ustadz? Ya apa susahnya Allah memberikan, memenuhi kebutuhan orang-orang sekalipun pendosa? Nggak ada susahnya. Ya, nah, cuman kan ada dalam Islam itu istidraj namanya, nikmat yang sifatnya tipuan, kamuflase, kelihatannya wah, ternyata nanti buat dia menderita. Yang kelihatannya asik, ternyata sulit. Nah, kita yang kelihatan sulit di sini tidak apa-apa. Apalagi kalau kita masih bisa menjadi dengan sabar, dengan baik sangka, ya. Saya tadi juga mendapatkan video itu ya, Allah Akbar, kita juga rasanya kalau mau menangis ya menangis. Seorang anak di Palestina itu kan dia harus mengangkat apa ya air itu kan, dirijen air itu kan, ya dia minta kalau Allah ati al-quwah, ya kan kalau minta diberikan kekuatan, ya Allah ati al-quwah, ya Allah berikan kekuatan, nah, ngangkat dirijen air itu loh. Nah, bayangkanlah mereka sesulit itu loh kita lihat mereka, tapi kita kadang melihat mereka yang sulit, mereka enggak kok. Bahkan mereka merasakan itu kebahagiaan, mati pun gak apa-apa, syahid bagi mereka. Kita di sini ya Rob, misalkan. Nah makanya kemudian hal-hal yang begitu, yang baik itu harus memotivasi kita. Kita boleh iri terhadap kebaikan. Kata Nabi kan lahas ila fisnatain. Boleh kita iri kepada orang yang berduit tapi dia royal. Nah, arti suka berbagi, suka ngasih ya. Bapak sudah umroh belum? Nah, kita umroh besok. Nanti kita urus semua. Ini sudah siap. Bapak apa butuh apa? Dikasih ini.
Enak kalau orang kaya rajin berderma, sudah taat ibadah, harta berlimpah, derma pula. Ini sudah kismin, sombong. Payah kita kan. Sudahlah sulit nggak mau sholat. Mau jadi apa kan? Lalu menyalahkan dunia, nyalakan Tuhan, nggak begitu. Memang Allah kasih ujian. Setiap yang kita lakukan ada yang berbanding lurus, ada yang tidak sesuai. Tapi Allah itu pengen menguji kita. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanah wa yuftanun. Emang kamu pikir orang-orang dulu ya, termasuk kita kalau sudah mengaku beriman nggak diuji? Enggak. Semakin taat semakin diuji. Tapi situ akan melihat kualitas kita itu. Semakin tinggi ujian kita, semakin tinggi grade kita. Ya. Kalau dia cuma eselon 4, beda dong eselon 2 TPP-nya. Ya. Tapi kan dia harus ikut proses itu. Ya, jadi dosen biasa dan guru besar beda dong tunjangannya. Tapi kan berat menjadi guru besar. Ya. Pun begitu di sisi Allah. Maka jangan khawatir. Ustadz, kalau begitu semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujian. Iya, kalau begitu aku nak pendek-pendek aja iman aku, biar pendek juga ujian. Nah, ini kan enggak begitu. Iya. Kalau begitu enggak ada orang dari TK mau ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya. Masya Nah, Allah, gitu. itu dia tentunya ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan, ibu-ibu silakan dari Anabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Deski dari Majelis Taklim An-Naba. Sebelumnya tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa selain kita berbaik sangka terhadap takdir Allah, kita juga harus berbaik sangka dengan sesama. Iya. Nah, khusus berbaik sangka dengan sesama ini sampai sejauh mana batasnya Pak Ustadz? Karena kalau kita full gitu, ini kadang-kadang ada orang yang mungkin baik benar gitu ya Pak, Yeah. selalu berbaik sangka dengan orang lain, malah justru sering dikadalin Pak, Yeah. sering di PHP ini. Nah, jadi bagaimana seharusnya bersikap? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Korban PHP Pak. Ya. Boleh dijawab Pak Ustadz? Khairul umuri awsatuha, sebagai perkara itu yang proporsi lah, yang tengah-tengah. Ya terlalu baik jangan, perlu kehati-hatian ya. Kita tidak berburuk sangka tapi berhati-hati, itu boleh. Jadi misalkan ya ketika sesuatu itu perlu disampaikan, sampaikan. Daripada kita berburuk sangka, kita sampaikan saja dengan baik. Jangan gak enakan gitu Pak Ustadz. Misal ada kan biasa itu di TV ya, di kita mungkin nggak jauh beda lah gitu kan. Datanglah ke rumah bawa map, ya kan? Ini dari panti A, ini yayasan B, ya kan? Nah, kalau mau ngasih ya ngasih. Kalau enggak ya enggak, jangan buruk sangka. Jangan sering ngasih. Nanti kalau kita sering ngasih, dia datang terus. Kadang cuma di tempat kita dia datang, tempat sebelah nggak datang. Maka pada saat tertentu bilang, maaf Bu, untuk saat ini belum ya. Nah, boleh ke sebelah. Nggak usah kita bertanya, ini ke ibu kok dari mana? Kalau dikasih tidak dibayarkan, kamilah sedekah tidak disalurkan, itu nggak penting, nggak usah. Nah makanya tadi karena kita terlalu sering ngasih, akhirnya kan juga ini datangi. Yang ke sebelah enggak, yang ngomong aja. Daripada kita buruk sangka nanti minta kita terusin, kenapa sih? Jangan-jangan nggak, ya udah bilang maaf Bu, untuk sekarang belum bisa ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Nah, gitu saja. Jadi memang terlalu itu enggak bagus. Terlalu baik juga nggak bagus, karena tidak semua orang tuh berpikiran sama dengan kita. Ya, ketika Allah katakan walladzina iza anfaqu walam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama, orang yang berinfak itu terlalu banyak nggak bagus. Kelemahan orang itu, ya kan? Ngandalin kita aja, ayaman kita ada bapak itu selesai itu. Jadi mereka nggak usaha, mereka nggak apa-apa ke kita. Ya tinggal minta. Terlalu pelit pun nggak boleh, nggak bagus. Ya kadang-kadang kita nahan boleh, kadang-kadang kita ngasih. Jadi itulah konsep dalam Islam itu kan wasatiyah itu ya proporsi lah, tengah-tengah, seimbang lah. Jadi terlalu baik emang nggak bagus. Karena kita ini manusia ini ya, sekalipun kita berbuat baik kan ditengok juga siapa yang kita berikan, momen apa kita lakukan. Kalau semua kita terabas, ada orang memanfaatkan kita, nanti kita dijebak. Gara saking lugunya kan, kita ngasih, kita yang terkebat. Terlalu baik tadi salah. Saking loyalnya 300 juta, 500 juta, loyal gimana misalkan kan? Jangan dulu lihat momennya, tergantung dulu kan. Jadi nggak begitu. Jadi memang
perlu kehati-hatian, Bu ya. Bukan berarti ya batas itu ya kehati-hatian biar tidak dikadali, Betul. biar nggak dimanfaatkan. Karena kadang keluguan kita, kebaikan kita, orang salah memberikan balasannya. Jadi memang begitu. Jadi kalau memang tidak mau bantu, bilang nggak mau bantu, belum bisa bantu sekarang. Atau ya kita rasa Ibu, maaf ini sekedar info saja. Ibu perlu berhati-hati ya. Bukan kita tidak mau, tapi kita perlu berhati-hati. Kehati-hatian itu perlu ya. Jadi kebaikan kita lakukan memang sebanyak mungkin bisa kita lakukan, tapi ada momen tertentu bisa kita tahan. Biar orang juga tidak manfaatkan kita. Dia juga perlu berbuat baik, dia juga perlu memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Tidak kita saja. Kebaikan kita bisa kita lakukan bukan hanya kepada dia. Masih bisa kita produksi dalam kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak hanya untuk bantu dia saja. Gitu ya. Oke, baik, itu dia jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga dari Baitur Rahim. Silakan. Ada Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dari grup Marhaban Masjid Baitur Rahim Kelurahan Semarang. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, misalnya ada satu peristiwa kan Pak, misalnya perceraian, ya kan? Di saat kita menikah itu Pak, kita tidak berpikir bahwa kita tuh akan berpisah atau bercerai kan? Iya. Setelah kita menerima ini terjadi perceraian kan, kita harus berbaik sangka pada takdir Allah telah tetapkan kepada kita. Bagaimana Pak ya cara kita tuh lebih istiqomah lagi untuk menerima itu, karena yang namanya perceraian itu Pak, perceraian hidup tuh pasti ada rasa sedih, malu dan sebagainya gitu. Itu jadi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dijawab langsung. Baik, jodoh itu perlu ikhtiar. Memang ada satu statement jodoh di tangan Tuhan, tapi kalau nggak diambil nggak turun-turun dari tangan Tuhan. Artinya harus ada ikhtiar ya. Nah, ketika jodoh ini setelah ditetapkan Allah, nah, makanya takdir itu kan ada yang sifatnya bisa berubah, ada yang tidak bisa sesuai dengan ketetapan Allah. Ya, kematian itu kan tidak bisa ditunda, dipanjangkan waktunya nggak bisa, disingkat juga nggak bisa. Tapi kalau pernikahan itu takdir yang bisa berkemungkinan berubah. Berubahnya gimana? Ya tergantung komitmen kita. Makanya ada orang selama hidupnya bisa menikah 4-5 kali. Cerai nikah, ya kan? Ada yang cuma sekali, ya, ada yang 2 kali, ya. Bahkan sama-sama melihat pernikahan mantannya. Ya. Jadi misal pernikahan kita ditakdirkan kita berjodoh nih. Menikah, kita sudah berikrar di hadapan Allah. Suami laki-lakinya bilang, saya terima nikahnya Juminten binti Tumijo dengan mas kawin seperangkat alat berat dibayar tunai misalkan. Maka ketika sah dikatakan oleh saksi, berlakulah mereka status sebagai suami istri. Nah itu jodoh mereka. Nah tinggal akankah mereka menjaga pernikahan itu ya dengan segala konsekuensi nanti pasang surutnya, tebal tipisnya, panas dinginnya rumah tangga itu, pernikahan tadi. Nah kalau mereka komitmen, insya Allah mereka akan tak bersama. Nah, tapi sekarang kan memang kadang pernikahan begitu mudah selesai. Ya, ada rentang waktu yang relatif sebentar, singkat dengan motif yang dibuat-buat, yang kadang memang nggak komitmen saja sih. Ya kalau komitmen kan apapun yang berlaku dalam kehidupan kita berjuang. Ibarat di atas kapal, di tengah lautan, badai dan seterusnya, bocor dan sebagainya, akan berjuang agar tidak karam. Tapi kalau memang dasarnya memang nggak mau, ya aja alasan macam-macam. Nggak bocor dibocorin, ya kan? Nggak karam dikaramin. Nah jadi kalaulah sudah terjadi begitu, kan ada cerai, kata istilah orang tua kata cerai mati, cerai hidup. Kalau cerai mati mungkin lebih mudah ya, karena memang kita nggak bisa menolak. Nah cerai hidup, apalagi cerai hidup tinggal satu RT, tinggal satu kota, nah, ketemu di pengajian lah ganti pasangan kawan. Ya makanya apa yang diberikan kepada kita itu kan sifatnya titipan, bukan kepemilikan. Itu yang pertama. Biar kita istiqomah bahwa apa yang dititipkan kepada kita itu bukan kepemilikan.
namanya titipan suatu saat akan berganti, akan diambil. Jangankan kita mati, masih hidup saja bisa bergeser, bisa berpindah, apalagi sudah mati. Jadi kalau kita memahami setiap yang kita miliki itu hanya titipan, itu agak ringan kita melepaskan. Sebagaimana tukang parkir itu kan dititipi mobil A, B, C, D. Ya dia suka sih, senang sih foto-foto, bersender kan, berharap membayangkan. Ketika yang punya mobil ngambil, dia nggak perlu stres kan, nggak mesti dia sakit hati, guling-guling, marah-marah kenapa diambil. Kan kamu dititipkan, bukan dikasih dalam arti pemilikan murni, tapi hanya dititipkan. Jadi itu Bu, jadi kalau kita merasa apa yang diberikan titipan, ketika lepas pada suatu saat kita nggak akan berat, sehingga kita akan mudah lah untuk berhusnuzan kepada Allah itu. Dan juga terima ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan jadikan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati.